sekalian, hari ini kita akan membahas tentang partikel te dan le ya. Jadi ini merupakan partikel yang penting di dalam bahasa Mandarin ya. Te ini biasanya menyatakan kepunyaan. Le ini menyatakan suatu pekerjaan yang berkesudahan ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ini dinamakan ada apostrofi s ya. My gitu, mine gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris le ini bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan yang telah usai ya. Jadi boleh dibilang past participle begitu kira-kira. Oke, langsung saja kita lihat agar kita lebih paham artinya. Di sini ada kata bantu struktural te. Te berfungsi untuk merangkai atribut dan unsur pokoknya ya. Jadi te ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada rangkaiannya, yaitu atribut dan unsur pokoknya. Nanti kita bisa lihat di contoh. Bisa ditambahkan di belakang kata benda, kata sifat, kata ganti, kata kerja, dan frasa SP. Nah, jadi te ini penggunaannya bisa apa ya? Bisa dihubungkan. Jadi bukan tidak hanya tergantung kepada kata benda, bukan hanya tidak tergantung kepada kata sifat, bukan hanya tidak tergantung kepada kata ganti, kata kerja, dan frasa SP. Oke, nah ini dia salah satu contohnya. Salah satu contoh frasa setara kata benda. 他的手机是新的. 他的手机是新的. Nah, ini artinya handphone dia adalah yang baru punya. Berarti handphone baru. Berarti handphone dia handphone baru. Nah, ini setara dia. Setara dengan kata benda. Nah, jadi kata benda di sini adalah 手机 handphone, sinte yang baru. Jadi handphone baru. Nah, setara, disebut setara ya. Jadi dia menyetarakan handphone dengan yang baru. Yang baru ini kata sifat. Yang kedua kita lihat contohnya. 那本书是从图书馆借来的. 那本书是从图书馆借来的. Jadi di sini adalah buku itu dipinjam dari perpustakaan. Nah, jadi bukunya milik perpustakaan. Nah, ini setara dia, setara kata benda. Jadi buku yang dipinjam dari perpustakaan. Nah, ini namanya penyetaraan ya. Jadi buku itu berasal dari perpustakaan. Dan te ini bisa juga sebagai subjek atau objek ya. Kita lihat di sini. 传校服的是我的弟弟. 穿校服的是我的弟弟. Jadi yang memakai baju seragam adalah adikku ya. Nah, di sini frasanya digabungkan ya dengan frasa objek. Adik saya, 我的弟弟 ya. My brother ya. Oke, kita lihat nomor 2. 这本词典是王老师的. 这本词典是王老师的. Nah, kamus ini adalah kepunyaan guru Wang ya. Atau Bapak Guru Wang. Jadi di sini juga sebagai contoh frasa gabungan ya. Nah, Wang Lao Se De ya, kepunyaan Guru Wang. Oke, yang kedua adalah kata bantu modalitet le ya. Jadi le ini bisa sebagai kata modalitet. Modalitet itu biasa ditambahkan sebagai partikel, bisa sebagai kata seru ya. Yang pertama berfungsi untuk menyatakan perubahan. Jadi tian liang le ini langit sudah terang, artinya sudah pagi atau sudah cerah atau siang hari ya. Wo hui tu le, saya sudah bisa membaca ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut past tense ya mungkin ya. Nah, atau past participle ya. Jadi wohui tula, saya sudah bisa membacanya. Nah, berarti ini ada perubahan.
Yang kedua berfungsi untuk pernyataan mendesak atau mengingatkan atau menasehati. Nah, ini sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama, cuman ini agak ditekankan untuk mendesak ya. 不再等了，快走吧。不再等了，快走吧。Tidak menunggu lagi, ayo kita jalan ya. 上课了, ya sudah memulai sekolah, sudah mulai belajar. 快进教室, ayo segera kita masuk ke kelas ya. Jadi ini bisa juga sebagai pernyataan menasehati ya. Oke, le ini juga bisa sebagai kata aspek ya. Aspek ini aspek dari suatu benda. Le di belakang kata kerja adalah kata bantu aspek yang menyatakan tindakan sudah selesai. Misalnya, 我买了, saya sudah selesai membeli 几本书 beberapa jilid buku. Nah, 我买了几本书. Nah, ini gramatikalnya ini adalah beberapa buah buku ya. Yang kedua menyatakan suatu hal sudah berubah. Mali lai mianlan le, Mali sudah datang ke Medan. Oke, ini dia. Jadi hampir sama ya. Oke, di sini coba kalian semua buat latihan. Kalian boleh buat di kertas atau kalian ketik juga boleh. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Penggunaan partikel le dan te di tingkat yang mana saja yang diisi di sini ya. Saya akan bacakan soal nomor 1. 自负图画. 自负图画. Jadi selembar gambar ini te zen hao, benar-benar sangat bagus. 谁画? 谁画? Siapa titik-titik menggambarnya ya. Nah. Nomor 2. 我上个月去上海出差. 我上个月去上海出差. Apa ini namanya? Di bulan lalu saya pergi ke Shanghai untuk dinas ya, untuk pekerjaan dinas. Nah, kalian pilih salah satu ya di sini ya, nanti ya. Nomor 3, 他一个人去, dia seorang diri pergi titik-titik Shanghai. Ya, ke Shanghai ya. Shanghai itu sebuah kota di Tiongkok. Nomor 4, 你昨天晚上干什么? 你昨天晚上干什么? Nah, semalam pada malam hari kamu melakukan apa? Titik-titik. 我打电话你不在家. Saya meneleponmu, kamu tidak berada di rumah. Nomor 5, 常婆婆帮我找. 常婆婆帮我找. Jadi paman atau pakcik dari Chang membantu saya mencari titik-titik 这份工作, pekerjaan ini. Nomor 6, 你什么时候告诉他? 你什么时候告诉他? Kapan kamu memberitahu dia titik-titik? 他怎么没说? Mengapa dia tidak bilang ya? 他怎么没说? Kenapa dia tidak bilang? Oke, ini sedikit latihan buat kalian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga kita bisa memahami le dan te ini dengan baik. Oke, sampai di sini. Bye bye. 再见.